Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam rangka thalabul ilmi di Masjid Baitul Hikmah yang kita cintai ini. Salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas kehadiran dari bapak-bapak jamaah di Baitul Hikmah serta dari masjid-masjid di Kelurahan Tomang. Dan ada Aridho, ada Istihad, ada mana lagi tuh? Al-Inayah tentunya, dan yang lain-lainnya ya, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, semoga kita tidak pernah merasa cemas akan rezeki kita, karena apa yang telah Allah tetapkan untuk kita pasti akan kita berjumpa dengan rezeki kita. Kalau Allah tidak tetapkan, pasti tidak akan berjumpa. Karenanya kita tidak disuruh mencari rezeki Allah, karena yang namanya mencari kadang ada, kadang enggak, belum pasti. Ya Bang Ajis ya? Iya. Jadi kita disuruh menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjemput sudah pasti ada, ya. Tinggal bagaimana cara kita menjemputnya tadi, ya. Perlu skill untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kaji kita adalah menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, rezeki manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita berada di dalam kandungan 4 bulan 10 hari kalau tidak salah ya, Allah telah tetapkan ketika Allah meniupkan ruh kepada kita. Inna ahadukum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma nutfah summa yakunu alaqah mislu zalik summa yakunu mudghatan misla zalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfahu fihi ruh, ya. Jadi sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibumu sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari pula. Kemudian kata Allah, yursalu ilaihil malaku fayanfahu fi ruh. Allah utus padanya malaikat dan meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan pada saat itu ditetapkan 4 perkara. Bikat bil rizqihi
wa ahalihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyin au masih sa'ida. Allah tetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau melihat ini, nggak ada lagi yang bisa perlu kita perbuat untuk rezeki kita. Kenapa? Allah sudah tetapkan. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan rezeki, khawatir dengan rezeki kita, padahal Allah sudah tetapkan rezeki kita ketika kita masih berada di dalam rahim selama 4 bulan. Allah telah menetapkan rezeki kita. Pada dasarnya rezeki bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak nyari, nggak apa, udah datang itu rezeki, ya. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mulai kita dari kandungan, ya, kita besar, ya, kita tua, kita mati, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 6 dikatakan, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kulla fi kitabim mubin." Kata Allah, dan tidak ada satupun binatang melata di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz, ya. Jadi Allah yang menciptakan kita semua dan makhluknya, dan Allah pula yang menjamin rezekinya. Allah tahu kita ada di mana, ya. Mau ngumpet di mana aja dikejar tuh sama rezeki, ya. Kenapa? Allah udah tetapin, dan Allah tahu tempat rezekinya, tinggal ngasih doang, ya. Jadi sangat tidak pantas kalau kita khawatir akan rezeki kita, ya. Sungguh sangat tidak beriman, ya, kalau kita meragukan rezeki kita, ya. Sungguh sangat, ya, mungkin maaf, bodoh kalau kita takut nggak kebagian rezeki, ya. Siapa yang dijamin oleh Allah? Semua manusia dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma manusia, binatang yang lebih besar pun akan Allah cukupi. Ini manusia Allah cukupi, ya. Sebanyak apapun manusia di muka bumi nggak akan kekurangan, Allah cukupkan. Ada binatang yang lebih besar dari manusia, gajah, ya. Gajah makannya berapa banyak tuh? Ya, iya lebih dari kilo-kiloan, ya. Tapi Allah kasih tuh, ya, Allah cukupin, ya. Ada pemimpinnya ikan-ikan di laut, ikan paus, ya, makannya berapa ton Bang Dadi sekali nyap tuh, ya. Kalau Bang Dadi yang kemarin ngirim di WA tuh, ikan paus mangap aja, ya, ikan-ikan pada ngumpul tuh di mulutnya, tinggal ngep doang. Berapa ton sekali ngep gitu tuh, cukup tuh, ya. Jadi jangan khawatir, ya, binatang yang besar pun Allah cukupkan rezekinya, ya. Yang besar, apalagi yang kecil, ya. Ada binatang yang kalau nyari rezekinya itu penuh dengan resiko, binatang apa tuh? Nyamuk, ya kan? Oh, penuh resiko tuh, ya. Nempel aja di tempat Bang Dadi, langsung kena pok tuh, kan penuh resiko, ya. Padahal dia nyari rezeki itu buat anak-anaknya tuh. Begitu ditepok, anaknya udah kehilangan, jadi anak yatim piatu tuh, ya, nyamuk, ya. Yang kecil lagi tuh, yang masih ada di Indonesia kemarin nih, si corona tuh, ya kan? Lalu kalau juga kasih rezekinya, ya. Tuh, cicak pun dikasih. Cicak nggak bisa terbang, makanannya apa? Nyamuk. Kalau secara logika gimana? Bisa nggak cicak ngejar-ngejar nyamuk? Nggak bisa, nggak dapat. Tapi karena Allah sudah jamin, Allah janji tadi akan jamin,
daripada makhluk ciptaanku yang melata tadi, termasuk di antara cicak, ya. Makanya bukan, walaupun cicak nggak bisa terbang, tapi dapat aja rezekinya, ya. Cicak di dinding, ya. Diam merayap dia nggak terbang. Datang seekor nyamuk. Jadi yang ngedatengin siapa? Yang ngedatengin itu nyamuk, yang ngerubah hati nyamuk supaya datang ke mulut cicak? Allah. Kenapa? Allah sudah jamin. Tuh, makhluk yang kayak begitu aja udah dijamin sama Allah, apatah lagi manusia. Jadi jangan sampai kita khawatir akan rezeki kita di muka bumi ini. Allah sudah jamin, ya Pak Bagio, ya. Ya, sudah Allah jamin rezeki kita, ya. Ketika kita manusia berada di dalam kandungan, ya, Bang Ajis belum bisa nyari makan di dalam kandungan, ya. Belum bisa nukang di dalam kandungan, tapi Allah kirim rezekinya lewat plasenta ibunya. Cukup tuh, ya. Nggak usah susah payah dia, ya. Lahir oe Pak Rahmansyah, ya, belum bisa jualan kambing itu, ya, baru oe, tapi Allah datangkan rezekinya lewat susu ibunya, ya kan, dari bayi itu, ya. Tahu sekarang masih dapat nggak rezekinya itu? Masih ada, ya. Ya itu Allah terus jamin tuh, ya. Dewasa, ya kan, Allah jamin lagi, ya, rezekinya, ya. Nggak putus Allah menjamin rezeki kita, ya. Udah pensiun Bapak gimana kira-kira? Ada nggak rezekinya? Iya, makanya begitu mau pensiun, aduh khawatir gimana nih kalau udah pensiun, ya, anak masih kecil-kecil, ya kan, ya, emang siapa yang jamin rezeki? Allah. Jangan khawatir, ya kan, udah pensiun dikejar rezekinya lewat uang pensiun, dikejar rezekinya lewat anak-anak kita, dikejar lagi rezekinya lewat mantu, ya, lewat anak. Nggak bisa makan, gimana? Disuapin, ya. Kemarin 2 hari tuh sempat panas dingin, nggak bisa makan. Ada ya yang beb nyuapinin tuh, ya elah, susah sweet. Iya, tuh nggak bisa makan disuapin, nggak bisa ngunyah, dikunyahin, enggak juga sekali, ya, ya. Nggak bisa ngunyah, diimpus, ya, jangan dikunyahin kali, ya. Diimpus tuh, ya, sampai, nah, akhir kita tidak lagi bisa menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun tuh, ya. Dari rahim bayi anak-anak nggak bisa apa-apa, ya, nggak tahu apa-apa, tapi Allah kasih rezeki mereka dengan yang cukup, ya. Dewasa, ya, cukup kata Allah, ya. Oh, udah tua tuh, udah pakai kakinya udah 3, ya, tambah 1. Cukup rezekinya, ya. Jangan sampai kita takut akan tidak kebahagiaan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oh, belum dipotong belum? Udah potong belum Pak Rahman? Oh, udah. Seperti apa rezekinya? Nah, ada Allah kasih yang halal, yang haram, yang makruh, yang mubah, dipersilahkan kita memilih, ya. Kalau kita pilih yang halal, sehat kita, ya. Ngopai halal nggak? Sehat nggak buat tubuh? Nah, sehat, tuh kan. Ada lagi yang haram, silakan, Allah ciptakan tuh, babi, ya kan, haram, Allah ciptakan, terserah, ya. Mau dimakan boleh, ya. Minuman keras, ya, yang suka merusak tubuh, ya, disiapkan Bang Ajis, ya kan. Tinggal terserah kita mau dimakan apa kagak, ya. Ada apalagi rokok tuh yang merusak diri, ya. Ini kita nggak bahas dah, ya kan. Kita besok nggak pada ngaji lagi, ini gara-gara bahas rokok nih, ya kan, ya. Udah tahu sih rokok merusak diri, ya. Makanya Allah ciptain itu, ya. Silakan, ya. Silakan pilih, tapi ingat yang kita pilih akan kembali kepada diri kita, ya. Jadi konsekuensi daripada kita memilih akan kembali kepada diri kita. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Maka telah Allah ilhamkan kepada kalian mana jalan yang fasik, mana yang takwa,
ya. Makanan-makanan yang ngerusak, mana makanan yang bermanfaat. Up to you. Ya kan? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dia pilih makanan yang baik buat dirinya, ya. Rugi orang yang mengotorinya. Mengotori apa? Mengotori dirinya dengan makanan-makanan yang tidak baik. Nih, ya. Jadi jangan sampai kita tidak resah dan gelisah memikirkan rezeki, bukan memikirkan yang lagi nunggu di sana, ya, tapi memikirkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita gimana? Ya, jangan pula kita resah memikirkan rezeki anak kita. Anak kita sudah ada rezekinya masing-masing, ya. Kadang-kadang kita pontang-panting nyari harta buat siapa? Buat anak. Anak ada nanti rezekinya. Ya. Jangan takut kalau anak-anak kita tidak mendapatkan rezeki, tapi takutlah kalau anak-anak kita tidak tahu siapa yang memberikan rezeki kepadanya. Tuh, ajarkan kepada anak kita. Jangan sampai kita takut anak nggak kebagian rezeki, tapi takutlah kalau anak kita tidak tahu siapa yang telah memberikan rezeki kepadanya. Takutlah kita kepada anak yang tidak tahu jalan bagaimana caranya menjemput rezeki Allah dengan benar. Ya, jangan semua rezeki dimakan, ya. Prinsipnya 3H. Apa itu Bang Agus 3H? Halal, haram, habek. Apa tuh habek? Ya, sikat itu istilah kata ya. Tuh perlu kita waspadai, takut kalau anak kita tidak tahu mana jalan yang baik untuk menjemput rezeki Allah, ya. Kita harus takut manakala anak kita tidak mau bersyukur atas rezeki yang dinikmatinya setiap hari. Menjadi anak-anak yang tidak pandai bersyukur, ya. Kewajiban siapa? Kita. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Takutlah kita manakala anak kita tidak bersabar ketika rezekinya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersuudzon kepada Allah. Ya, ada anak bertanya sama maknya, "Mak, ngapa kita miskin, Mak? Itu banyak orang-orang kaya, Mak." Ya. Tenang, Nak, kalau kita miskin nanti masuk surganya cepat. Kok bisa begitu, Mak? Iya, kalau orang kaya katanya masuk surganya belakangan, ya susah. Contohnya ngapa? Tuh, kita masuk ke supermarket, ya, ke Indomaret, ya. Boleh ambil apa aja diambil, boleh. Ya, nggak ada yang larang. Tapi kalau yang ngambilnya sedikit, keluarnya cepat. Tapi kalau yang ngambilnya banyak, lama, ya kan? Detailnya berapa gerobak, ya kan? Tuh, ya kita mah udah cuma ngambil susu doang. Orang punya duitnya cuma itu doang, ya, lebih cepat tuh. Jadi jangan khawatir, insya Allah ada balasannya nanti. Surga masuknya cepat tuh. Jadi kita tidak harus khawatir manakala anak kita tidak ridho ketika Allah mengambil rezeki yang Allah titipkan kepadanya. Nih, ya. Ada semua cuma titipan, ya. Mobil titipan, rumah titipan, ya. Apalagi tuh, semua yang ada pada diri kita cuma titipan. Ketika ada yang menitip ngambil, ya silakan saja. Jangan marah-marah, ya. Baru punya mobil satu aja diambil, waduh marah, ya kan? Ada orang punya mobil banyak, ya kan? Diambil satu-satu, diam-diam aja tuh. Iya, karena dia tahu itu titipan. Siapa Bang tadi? Kang parkir, ya. Mobilnya banyak deh, nggak sombong. Ini baru punya duit mobil 2, 3 aja udah sombong, ya kan? Tukang parkir mobilnya banyak, nggak sombong. Diambil satu-satu sama yang nitip. Tenang aja dia, sampai habis biarin aja. Kenapa? Dia sadar itu cuma titipan. Nah, ini dipahamkan kepada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, bahwasanya apa yang ada pada diri kita adalah semua sekedar titipan. Kalau sudah titipan, kalau yang mau ngambil, yang punya nitip, yang punya mau ngambil, ya silakan saja. Nih rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu lagi risau akan rezeki kita, rezeki keluarga kita, dan rezeki anak-anak kita. Itu yang pertama. Ya.
Wallahu khairur razik. Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Yang kedua, apa macam rezeki yang kedua? Nah, kalau tadi yang sudah dijamin oleh Allah, yang kedua adalah rezeki yang masih digantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 53, zalika bi anna Allah lam yakumu ghairu ni'mata an amaha ala qaumin hatta yughairu ma bi ampusihim, ya. Wallahu wa anallaha sami'un alim, ya. Jadi yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mau merubah apa-apa yang ada pada diri mereka, apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Dalam ayat lain dikatakan innallaha la yughairu ma biqaumin hatta yughairu ma bi ampusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubah. Ini rezeki yang digantungkan, ya. Apanya yang berubah? Apanya yang harus dirubah sehingga rezeki yang digantungkan ini diberikan kepada kita? Apa kira-kira? Ya. Akhlak kita, dari akhlak mazmumah menjadi akhlak yang mahmudah, dari akhlak yang jelek ke akhlak yang bagus, ya. Jadi bagaimana banyaknya kita beribadah kepada Allah sehingga Allah redha kepada kita. Dalam surat ayat Al-Quran dikatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi sesungguhnya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, jadikan apa yang ada pada diri kita sebesar-besarnya untuk akhirat kita, ya. Jadi yang dirubah apanya? Semua yang ada pada diri kita, kita rubah dalam rangka takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya pikiran banyak mikirin Allah, mikirin akhirat, ya. Lisan banyak berucap kepada Allah, zikir kepada Allah. Tangan menolong, membantu. Semua apa yang ada pada diri kita, kita pergunakan dalam rangka takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam ayat lain dikatakan ketika datang tiba hari Jumat, pas'au ila zikrillah, bercepat-cepat bersegera diri apa? Zikir kepada Allah. Dalam ayat lain dikatakan fastabiqul khairah, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Itu saja yang kita buat untuk Allah, ya, maka Allah akan turunkan rezekinya kepada kita. Kenapa? Allah tahu di mana rezekinya, ya, tinggal dikasih tahu doang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih tahu jalan keluarnya, ya. Allah yang menciptakan rezeki kita, yang tahu di mana rezeki kita, maka Allah akan tunjuki mana rezeki kita. Kalau apa? Kita senantiasa takarub kepada Allah, mikirin Allah saja, ya. Sibuk mikirin Allah, sibuk beribadah, maka insya Allah Allah tunjuki apa-apa yang sudah menjadi haknya. Dulu ketika saya sering ceramah di Pondok Aren, di kalangan kaum duafa pemulung, ya, itu saya ajarkan bagaimana caranya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Begitu jalan mau cari rezeki ini, ya, ayo doa dulu kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, ya. Dengan nama Allah, ya, kita tidak punya daya dan upaya kecuali atas izin dari Allah. Berangkat, begitu dia berangkat, ya, di tengah jalan ada perapatan nih, mau lurus, mau kanan apa mau kiri. Karena dia mendekatkan diri kepada Allah, awalnya sudah berserah diri kepada Allah, digerakkan hatinya ke kanan, ke kanan. Begitu belok kanan, banyak kardus,
ya, banyak aqua. Setelah kanan mana lagi nih? Ada 2 belokan, sebelah kiri ada janda. Nah, bukan apa-apa, itu janda nyari pemulung. Kenapa? Di rumahnya banyak berkah barang-barang yang nggak kepake. Begitu dia belok kiri, bang sini bang, ini coba bang, di rumah saya banyak barang-barang nggak kepake, ambil deh bang. Tuh, ya, kalau Allah sudah dekat kepada kita, bukan buat apa-apa bang. Jadi, bang tadi ya, iya, suruh ngambilin barang-barang yang udah nggak kepake tuh ya. Ya, jadi apa? Ya, berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pedagang pun begitu, ya, berserah diri kepada Allah. Begitu azan buru-buru salat, ya. Jangan nunggu waktu habis. Iya, ya kan? Karena ada orang nunggu waktu, benar-benar nunggu waktu. Sama, ada yang nunggu waktu awal, ada yang nunggu waktu habis, ya. Kalau yang waktunya habis nanti di akhirat masuk neraka tuh. Begitu masuk neraka, wah udah hitam, ada tangan yang ngambil. Siapa nih? Saya adalah jelmaan daripada sholatmu. Saya akan menolongmu. Kenapa nggak dari tadi? Lah juga, lu kan sholatnya juga belakangan, ya, nunggu waktunya habis. Ya ini juga begitu gua, ya kan? Lu udah goseng baru udah gua tarik dah. Nih, ya. Jadi berbuat senantiasa lebih baik. Manakala kita berbaik, mendekat diri kepada Allah, maka Allah akan tunjuki jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, tuh hati kita, bagaimana cara hati kita berubah menjadi nyantel kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita sudah nyantel kepada Allah, insya Allah hati kita menjadi tenang. Kalau hati kita sudah menjadi tenang, rezeki berapapun yang Allah berikan akan terasa cukup. Tapi kalau hati tidak nyantel kepada Allah, Masya Allah, capek. Pagi, siang, sore, malam ngumpulin harta, udah banyak harta belum kepake, cari lagi. Ya, kenapa? Nggak nyantel hatinya kepada Allah, nggak tenang. Ya, rumah satu pengen punya rumah banyak, taruh di sono investasi, tanah sono tanah sini, sampai dia lupa di mana lagi tanah gua. Ya, saya pernah punya jalan sama bos, jalan nih, gue punya tanah di sini, cuma gue nggak tahu di mana tempatnya tuh. Ya, jangan-jangan suratnya pun dia lupa, ya, dia urusnya. Jadi beli. Ya, kenapa? Kebanyakan duit, nggak nyantel kepada Allah, nggak tenang hatinya. Ya, takut hartanya habis. Ya, punya mobil banyak, ya, yang dipakai cuma satu. Yang lainnya buat siapa? Buat supir. Iya, karena kan pakai supir. Ya, Bismillah. Kalau kata cucu saya, aus bos. Iyalah, beda. Kayak mobil bergerak sama mobil mogok kan beda, ya kan? Mobil gerak butuh bensin, yang mogok enggak, ya. Ibaratnya saya mobil bergerak. Bapak-bapak, ibu-ibu mobil, iya, nanti aja minumnya, udah disiapin, ya. Tuh, ya kan? Jadi kalau hati tidak nyantel kepada Allah, maka apapun yang diberikan Allah kepada kita nggak akan cukup. Ya, kayak anak kecil gauk-gaukan apa tuh? Ngerong-rong emaknya minta apa? Minta petasan. Ma, minta beli petasan, ma, ya kan? Kasih duit, buah buru-buru lari ke pasar sampai jatuh-jatuh berdarah-darah, ya. Cuma pengen beli petasan. Udah dapat petasannya, dia kasih abangnya, bang setel bang, dia setel, nyalain bang, dia takut masuk ke kamar, nutup ini apanya, telinganya, ya, takut ngedengar dornya, ya, dia yang gegaugan, dia yang berdarah-darah, dia yang kecapean, begitu meledak dia kagak denger. Iya, dia takut, dia masuk ke dalam rumah, dia tutup telinganya. Tuh, kalau orang tidak nyantel kepada Allah, ya, hatinya banyak, dia yang cari hartanya, dia yang beli tuh rumah, dia beli tuh mobil, tapi ketika dipakai pemanfaatnya bukan untuk dirinya, tapi entah buat siapa. Nih, nyantel kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi yang berubah apanya? Nih, iman kita, ya.
pertebal iman kita. Waladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan keimanan kita kepada kita, yang menambahkan keimanan yang ada menjadi lebih tinggi lagi, ya. Jadi yang harus kita rubah adalah action kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, ya, yang ketiga rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi rezeki yang dijamin, yang kedua yang masih digantung, ya. Yang ketiga rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa ista'zaina rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Ini rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Dan ingatlah tatkala Allah memaklumkan bahwasannya sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum, jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah. Ya. Jadi yang dijanjiin sama Allah nih, apa janji Allah? Kalau kamu bersyukur, Allah tambah. Ya. Kalau kamu kufur, dicabut. Ya. Inna azabi lasadid. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Bersyukur saja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bersyukur kepada Allah, ya, insya Allah Allah janjikan itu akan ditambah oleh Allah. Jangan kita risau jika kita belum dikasih rezeki, tapi risaulah kita ketika kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang bukan Islam tapi dia bersyukur saja dikasih rezekinya. Apalagi orang-orang yang mau bersyukur, Islam dia, beriman dia, bersyukur kepada Allah, Allah janjikan la in syakartum la azidanakum. Ya, ya. Tuh. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk rezeki yang dijanjikan oleh Allah adalah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, punya napas, banyak bersyukur. Tarikan napasnya, zikir, subhanallah kali ya. Enak, dikasih waktu bersyukur, pergunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanallah. Ya. Bagaimana sih bersyukur itu? Bersyukur itu yang pertama adalah hati yakin bahwasanya Allah yang menjamin rezeki kita, ya, bukan bos kita, bukan apa jabatan kita, bukan pangkat kita, bukan pembeli kita, ya, bukan pelanggan kita, ya, bukan nasabah kita, bukan dari situ rezeki kita, tapi harus nyantel di hati kita bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya, supaya apa? Jangan sampai kita menghamba-hambakan diri kepada makhluknya Allah, tapi benar kita fokus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngemis-ngemis, enggak jilat-jilat pimpinan supaya naik jabatan. Kenapa? Kita tahu yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan pimpinan kita, bukan bos kita, ya, bukan pelanggan kita, ya. Ini kalau kita tahu kalau yang ngasih rezeki adalah pelanggan, sampai jam berapa aja dikerjain itu pelanggan, azan terus, ya, ngaduk mie ayam. Nah, misalkan tukang mie ayam gitu, ya. Jadi kita apa tadi? Benar-benar nyantel bahwasanya yang memberikan rezeki kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, ya. Yang kedua, afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Jadi jangan takut dengan rezeki yang sedikit, namun takutlah jika kita tercabutnya iman dari diri kita. Ya, kita bersyukur manakala iman masih berada di diri kita. Ya, rezeki gampang. Ya, Allah sudah jamin, Allah sudah gantungkan dan sudah dijanjikan. Ya, jangan takut lagi. Ya, senantiasa kita berhamdalah atas rezeki yang Allah berikan. Ada seorang petani, ya, dia punya 1 ekor kuda yang cakep, ya, putih bersih, ya, enak dilihat, ya, qurrata ayun, ya, penyejuk pandangan,
ya. Itu kuda bagus banget, ya. Nggak ada tuh di desa itu, ya. Ada orang kaya pengen milikin tuh kuda, ya. Dia datang ke rumah Pak Tani, Pak Tani, ini kudanya saya beli dengan harga tinggi, ya, di atas pasaran. Maaf, kuda ini tidak saya jual. Saya beli 2 kali lipat Pak Tani dari harga pasaran, bahkan 3 kali lipat dah. Maaf, kuda ini tidak saya jual, ya. Wah, marah tuh yang mau beli. Dia pergi. Orang-orang kampung pada datang ke rumah Pak Tani. Pak Tani goblok lu, dibeli 3 kali lipat kagak mau. Kalau gue mah, ya kan, kalau gue mah gitu. Apa kata Pak Tani? Alhamdulillah, saya senang dengan kuda ini, maka kuda ini tidak saya jual. Alhamdulillah. Besok paginya ternyata kudanya hilang. Kudanya hilang, ya. Wah, masyarakat pada datang. Pak Tani goblok, Pak Tani lagi sial, kan begitu ya. Kemarin mau dibeli 3 kali lipat, nggak mau. Sekarang tuh hilang loh, rasa. Nyaho kan gitu. Apa kata Pak Tani? Alhamdulillah, mungkin ini bukan rezeki saya, ya. Seminggu kemudian tuh kuda balik lagi, ya. Nggak sendiri baliknya, ya. Dia bawa 8 teman-temannya tuh dari hutan, ya. Jadi punya 9. Datang ke rumah Pak Tani, buk-buk, kudanya balik lagi, bawa teman-teman, ya. Waduh, alhamdulillah rezekinya nambah, ya. Orang-orang petani, orang-orang kampung pada datang lagi. Aduh, Pak Tani bersyukur ya, ya. Coba dulu kemarin kudanya dijual, nggak dapat kayak begini, ya kan? Ya, gara-gara nggak dijual nih, alhamdulillah tuh, rezekinya kudanya bawa 8, ya. Apa kata Pak Tani? Alhamdulillah, ini masih rezeki saya yang Allah berikan kepada saya, ya. Udah dia seneng tuh. Dia punya anak remaja tuh paling seneng sama kuda yang putih tadi. Dia ngelatih, ya, dia yang bersihin, ya. Sekali waktu ketika dia lagi berlatih pakai kuda putih tadi, dia jatuh dari itu kuda sampai kakinya patah. Rakyat datang lagi nggak? Datang lagi, ngapain? Lu syukurin lu Pak Tani tuh, ya. Nih kalau dengerin orang tuh begitu tuh, ya. Datang syukur lu, ya. Tuh coba dulu lo jual, anak lo nggak bakalan patah kakinya, ya. Kemarin dipuji-puji, sekarang disisial-sialin lagi. Tuh anak lo jadi patah kakinya. Apa kata Pak Tani? Alhamdulillah. Nggak lama kemudian di kota tersebut ada perang, ya. Maka untuk perang tadi, kebutuhan perang, seluruh laki-laki di wilayah itu dibawa untuk menjadi prajurit. Semuanya dibawa kecuali anak si Pak Tani. Kenapa? Kakinya patah, ya kan? Akhirnya semuanya dibawa, ya. Karena memang belum terampil ketika perang, anak lakinya pada mati semua. Wah, sekampung kagak ada anak lakinya kecuali tuh anak Pak Tani tadi, ya, namanya Agus, ya. Tapi bukan Bang Agus yang ini, bukan, ya kan? Alhamdulillah, iya, alhamdulillah aja Bang Agus. Ya, semua anak-anak muda pada mati, ya kan, di medan perang, tinggal si Pak Tani. Datang lagi Pak Tani, bersyukur ya kamu punya kuda dulu sehingga anakmu bisa jatuh patah, ya kan. Coba kalau nggak patah dibawa juga, walaupun patah tapi masih punya. Kita udah gak punya anak, anaknya udah pada mati di medan perang. Alhamdulillah, afdhalu doa, alhamdulillah. Maka segala apapun yang Allah berikan kepada kita, senantiasa kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh belum ya? Kirain udah hamdalah, ya. Orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang mau berterima kasih kepada manusia yang memperantarainya, ya. Jadi bersyukur kepada Allah juga banyak bersyukur kepada, berterima kasih kepada orang yang memperantarai di mana dia mendapatkan nikmat tadi, mendapatkan rezeki tadi, ya. Kalau misalkan, ya, Pak Haji Swada, ya kan, Pak Haji Swada, ya, punya kenalan, ya. Yang satu namanya kenalannya si Soleh, ya. Yang satu namanya si Salah, ya kan. Si Salah sama si Soleh nggak punya kerjaan, dikasih kerjaan sama Pak Swada. Tuh, gue punya teman direktur tuh, dimasukin dua-duanya, ya.
Si soleh begitu diterima kerja datang ke rumah Waswada. Pak Swada, terima kasih banget Pak Swada. Saya sekarang udah diterima tuh di perusahaan yang di provinsi yang Pak Swada. Begitu gaji pertama datang lagi, Pak Swada, alhamdulillah nih saya udah dapat gaji pertama. Bawa steng-teng tuh, apa tuh? Ya buah-buahan, ya kan? Parcel, ya minuman keras, minuman apa tuh? Ya biskuit, ya. Ini sih salah. Begitu diterima kerja ketemu Waswada, menang baik, biasa-biasa aja, ya. Dapat gaji pertama, boro-boro parcel, terima kasih aja kagak, ya. Begitu ditanya sama Waswada sama temennya, gimana tuh yang gue masukin? Wah, kalau si soleh subhanallah, orangnya rajin, ya kan? Dipercaya, bener-bener rajin dah, ya. Mantap, besok saya mau naikin tuh dia pangkatnya, ya. Syukur dah. Kalau si itu lagi si salah, ya masuk aja kesiangan terusan, ya sering bolos, ya kalau ada pengurangan pegawai dia yang pertama kali gue, ya kan? Begitu temannya Pak Suhada bangkrut, dua-duanya berhenti. Kira-kira kalau Pak Suhada punya teman lagi yang butuh karyawan, siapa yang dipilih? Pasti yang si soleh, yang si salah boro-boro tuh gitu. Kenapa? Nggak pandai berterima kasih terhadap orang-orang yang memperantara dia sehingga dia mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi bersyukur kepada Allah juga disertai dengan banyak berterima kasih kepada orang yang memperantarai kita sehingga mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gunakan wajah kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Punya kening, banyakin sujud kepada Allah. Punya lisan, banyakin zikir kepada Allah. Punya tangan, banyakin membantu di jalan Allah, ya. Sehingga makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala lebih bermakna lagi, ya. Tahukah kita betapa napas kita hari ini sangat luar biasa enaknya, ya. Berapa karunia Allah berupa rezeki napas yang Allah berikan kepada kita, ya. Kata orang yang pandai menghitung, ya, kalau kita satu oksigen kita menapas butuh oksigen dan nitrogen. Kalau 1 liter oksigen 25.000, nitrogen 9.550, maka satu hari kita butuh duit 170 juta untuk bernapas satu hari. 170 juta butuh bernapas satu hari. Kalau 1 bulan 5 miliar kita butuh dana untuk napas doang. Itulah standar gaji dari Allah kepada kita untuk cuma sekedar bernapas. Namun banyak di antara kita tidak memahami ini, bahwasanya sungguh demikian banyaknya rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Baru bernapas saja butuh dana 5 miliar kita untuk bernapas 1 bulannya, Bang Agus, ya. Jadi jangan sangka nyela-nyela Allah, ya. Miskin terus nih kita nih, ya. Nah, karena Allah sudah janjikan itu, sudah berikan kita kepada kita napas yang sangat luar biasa. Namun banyak manusia mengeluh kepada Allah, dan memang itu sudah sifatnya manusia. Maka Allah ingatkan manusia yang tidak mau bersyukur kepada Allah dalam surat Ar-Rahman, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Kalau sekali diingetin masih bandel, wajar. 2 kali enggak wajar. 3 kali 2 blok, ya kan? Ini bukan 3 kali, lebih daripada 30 kali Allah ingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana lagi yang mau kalian dustakan? Insyaallah materi ini bisa menggugah diri kita sehingga kita senantiasa lebih pasrah kepada Allah, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan akhir dari kehidupan kita menjadi akhir yang husnul khatimah. Wala tamutu illa wa antum muslimun, dan tidaklah kalian mati kecuali senantiasa dalam rangka mencerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita berdoa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.